Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Al-Munawir Mubarok, Bella Sepia Lubis, Helmi Windada Manik, Lia Pradita, dan Miftah Haridah Paneh. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai perencanaan dan pengambilan keputusan. Disimak baik-baik ya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perencanaan. Menurut Douglas, perencanaan adalah proses kontinu dari suatu pengkajian, membuat tujuan serta sasaran, dan juga mengimplementasikan, mengevaluasi, atau juga mengontrolnya. Menurut Erlis Wandi, perencanaan yakni suatu proses penentuan tujuan organisasi serta yang kemudian menyajikannya itu dengan jelas taktik-taktik, strategi-strategi, serta juga operasi yang diperlukan untuk dapat mencapai tujuan organisasi dengan secara menyeluruh. Menurut Steiner, perencanaan adalah beberapa proses memulai dengan sasaran-sasaran, kebijakan, batasan strategi, serta juga rencana terperinci untuk mencapainya. Mencapai organisasi untuk menerapkan keputusan, serta juga termasuk tinjauan kinerja dan juga umpan balik terhadap pengenalan siklus perencanaan baru. Jadi, perencanaan yaitu fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan-kegiatan dan pemutusan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, serta program-program yang dilakukan. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, proses pembuatan rencana. Langkah yang pertama yaitu menentukan tujuan dan tugas. Tugas adalah tentang apa yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk. Nah, tujuan ini yaitu sesuatu yang akan diperoleh. Tugas yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tugas haruslah selaras dengan tujuan, karena suatu tugas tidak bisa dilakukan jika tidak memiliki tujuan yang jelas. Langkah kedua yaitu observasi dan analisa. Beberapa data dikumpulkan dan dilakukan analisa untuk mengetahui bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menjalankan rencana. Langkah yang ketiga, menyiapkan beberapa rencana. Setiap rencana paling tidak harus menyiapkan beberapa kemungkinan dalam mencapai tujuan. Ada kemungkinan suatu rencana tidak bisa berjalan maksimal. Untuk itu, rencana alternatif yang bisa digunakan harus disiapkan. Langkah yang keempat yaitu membuat sintesa. Sintesa adalah menggabungkan berbagai kemungkinan yang ada sebagai alternatif yang akan dipilih. Setiap kemungkinan memiliki kelemahan masing-masing. Menggabungkan beberapa kemungkinan bisa saja membuat rencana alternatif jauh lebih baik. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu pembuat rencana. Yang pertama ada panitia perencanaan. Di panitia perencanaan ini terdiri dari berbagai unsur yang mewakili beberapa pihak yang berasal dari struktur organisasi perusahaan. Setiap wakil membawa rencana, harapan, dan misinya sendiri. Semua ide yang berasal dari perwakilan kelompok akan digabung dan dibahas hingga detail untuk dijadikan rencana perusahaan. Nah, yang kedua ada bagian perencanaan. Ada beberapa perusahaan yang memiliki unit khusus hanya untuk melakukan perencanaan. Tugasnya hanya untuk menyusun rencana dan tidak ada unsur yang menjadi wakil dari sebuah bidang dari organisasi perusahaan. Yang ketiga, ada tenaga staf. Secara fungsional di dalam perusahaan ada dua kelompok, yaitu yang pertama pelaksana, sebuah kelompok yang menangani pekerjaan secara langsung. Yang kedua ada staf,
Tugas utamanya adalah melakukan analisa terhadap data-data yang ada dan kemudian merencanakan sesuatu berdasarkan hasil analisa terhadap data tersebut. Pembahasan yang keempat yaitu macam-macam perencanaan. Yang pertama ada rencana global. Rencana global bisa dikatakan sebagai visi perusahaan atau arahnya perusahaan. Akan dibawa kemana perusahaan ini nantinya. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana global perusahaan yang biasa dikenal dengan nama analisa SWOT, strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau hambatan. Yang kedua ada rencana strategis. Rencana strategis adalah bagian dari rencana global, namun lebih detail dan terperinci. Biasanya, rencana strategis adalah rencana jangka panjang perusahaan dan menggunakan sistem prioritas di mana rencana yang menjadi prioritas akan dijalankan terlebih dahulu. Yang ketiga, ada rencana operasional. Perencanaan operasional adalah rencana tentang kegiatan operasional yang akan dilakukan dalam jangka pendek. Ada dua tipe dalam perencanaan operasional, yaitu perencanaan sekali pakai dan perencanaan tetap. Rencana sekali pakai merupakan perencanaan yang tidak akan digunakan kembali setelah tujuannya tercapai. Kalau yang rencana tetap adalah perencanaan operasional yang tetap akan digunakan kembali walaupun tujuannya telah tercapai. Manfaat perencanaan. Yang pertama, hasil perencanaan menjadi pedoman dan acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan. Yang kedua, perencanaan bisa memudahkan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan. Apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak? Yang ketiga, perencanaan bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi. Yang keempat, kegiatan setiap unit manajemen lebih terorganisir. Yang kelima, pelaksanaan tugas menjadi lebih tepat, efektif, dan efisien. Yang keenam, penyimpangan yang berpotensi muncul bisa diantisipasi sedini mungkin. 7. Ancaman dan hambatan yang mungkin akan terjadi bisa diprediksi dan diatasi. 8. Mengantisipasi adanya perubahan kondisi baik internal maupun eksternal. Yang kesembilan, sebagai alat koordinasi antar bidang dan antar divisi dalam perusahaan. 10. Memudahkan pengawasan. Berikutnya tentang mengatasi hambatan dalam perencanaan. Yang pertama yaitu pemahaman maksud tujuan dan rencana. Salah satu cara terbaik untuk memperlancar penetapan tujuan dan proses perencanaan adalah dengan maksud dasarnya. Manajer seharusnya juga mengetahui bahwa terdapat keterbatasan pada efektivitas penetapan tujuan dan pembuatan rencana. Dan penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif tidak selalu memastikan keberhasilan. Penyesuaian dan pengecualian diharapkan dari waktu ke waktu. Yang kedua, komunikasi dan partisipasi. Meskipun mungkin dibuat pada tingkat tinggi, tujuan dan rencana tersebut harus dikomunikasikan kepada pihak yang lain dalam organisasi. Setiap orang yang terlibat dalam proses perencanaan seharusnya tahu landasan apa yang mendasari strategi fungsional dan bagaimana strategi-strategi tersebut diintegrasikan dan dikoordinasikan. Yang ketiga, konsistensi atau revisi atau pembaruan. Tujuan seharusnya konsisten baik secara horizontal maupun secara vertikal. Konsistensi horizontal berarti bahwa tujuan seharusnya konsisten di seluruh organisasi atau dari satu departemen ke departemen lainnya. Konsistensi vertikal berarti bahwa tujuan seharusnya konsisten dari atas hingga ke bawah organisasi, yaitu tujuan strategis, taktis, dan operasional harus selaras. Karena penetapan tujuan dan perencanaan merupakan proses yang dinamis.
Tujuan dan perencanaan juga harus direvisi dan diperbarui secara berkala. Banyak organisasi melihat perlunya merevisi dan memperbaiki atau memperbarui dengan frekuensi yang semakin sering. Yang terakhir, ada sistem penghargaan yang efektif. Secara umum, orang harusnya diberi penghargaan baik karena menetapkan tujuan dan rencana yang efektif, maupun karena berhasil mencapainya. Karena kegagalan terkadang berasal dari faktor-faktor di luar pengendalian manajemen. Orang seharusnya dipastikan bahwa kegagalan dalam mencapai tujuan tidak akan selalu memiliki konsekuensi hukuman. Berikutnya yaitu pengertian pengambilan keputusan. Menurut Jerison, decision making dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Menurut G.R. Terry, pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Yang ketiga, menurut Claude S. Georgi, Jr. mengatakan proses decision making itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Berdasarkan pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari suatu perbuatan itu disebut keputusan. Pengambil keputusan dalam psikologi kognitif difokuskan kepada bagaimana seorang mengambil keputusan. Dalam kajiannya, berbeda dengan pemecahan masalah yang mana ditandai dengan situasi di mana sebuah tujuan ditetapkan dengan jelas dan di mana pencapaian sebuah sasaran diuraikan menjadi subtujuan, yang pada saatnya membantu menjelaskan tindakan yang harus dan kapan diambil. Berikutnya, dasar pengambilan keputusan. Menurut Georgi R. Terry, dasar pengambilan keputusan ada 5, yaitu yang pertama, intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini, meski waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek, tetapi keputusan yang dihasilkan seringkali relatif kurang baik karena seringkali mengabaikan dasar-dasar pertimbangan lainnya. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang, maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Yang ketiga, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hasil keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki otentisitas atau otentik, tetapi dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktek diktatorial dan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan. Yang keempat, fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang yang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Yang terakhir adalah rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan.
Pengambilan keputusan secara rasional ini berlaku sepenuhnya dalam keadaan yang ideal. Pada pengambilan keputusan secara rasional terdapat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan masalah, tidak ada keraguan dan kekaburan masalah. Yang kedua, orientasi tujuan, yaitu kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, pengetahuan alternatif, yaitu seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Yang keempat, preferensi yang jelas. Alternatif bisa diurutkan sesuai dengan kriteria. Yang terakhir, hasil maksimal atau pemilihan alternatif terbaik berdasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Berikutnya kita bahas tentang kriteria pengambilan keputusan. Ada beberapa dasar atau nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku pembuat keputusan. Yang pertama, nilai-nilai politik. Keputusan atau kebijakan negara tidak terlepas dari partai politik, karena pejabat-pejabat pengambil keputusan berasal dari partai politik. Dalam mengambil keputusan dari berbagai macam alternatif yang tersedia, maka dipilih alternatif yang berkepentingan dengan partai politiknya, ataupun kelompok-kelompok lain dari partai politik dan badan atau organisasi yang dipimpinnya. Keputusan-keputusan yang lahir tidak mustahil dibuat untuk kepentingan partai politik dan digunakan sebagai instrumen untuk memperluas pengaruh-pengaruh politik untuk mencapai tujuan dari kelompok kepentingan yang bersangkutan. Yang kedua, nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai organisasi yang dimiliki akan mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya organisasi pemerintah atau birokrat. Hal itu disebabkan karena struktur organisasi yang ada di birokrat memiliki sistem kontrol yang terorganisasi. Sistem kontrol dapat berupa sanksi yang dapat memaksa organisasi di bawahnya untuk mengikuti perintah dari organisasi di atasnya. Hal ini dilakukan dengan berbagai macam alasan. Yang pertama, untuk mempertahankan kedudukan organisasi agar tetap eksis. Yang kedua, untuk meningkatkan dan memperlancar program-program dan kegiatan organisasi. Dan yang ketiga, untuk mempertahankan kekuasaan dan hak-hak istimewa yang mungkin ada dalam organisasi. Yang ketiga, nilai-nilai pribadi. Setiap orang mempunyai kebutuhan, seperti yang diungkapkan oleh Maslow, di mana orang memiliki kebutuhan fisik sampai kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka seseorang selalu melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kepentingan pribadi ini mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Yang keempat, nilai-nilai ideologis. Ideologis menjadi pedoman bertindak bagi masyarakat yang meyakininya. Pada hakikatnya, merupakan serangkaian nilai-nilai dan keyakinan yang secara logis saling berkaitan. Yang kelima, nilai-nilai moral. Selain beberapa kepentingan tersebut, ada faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan, yaitu kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Berbagai macam nilai tersebut saling mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam mengambil keputusan. Prioritas dari masing-masing nilai ini setiap orang akan berbeda-beda tergantung situasi pada saat pengambilan kebijakan, mengambil keputusan, serta moral yang dimiliki. Nah, yang berikutnya ada tujuan dan fungsi pengambilan keputusan. Yang pertama, tujuan pengambilan keputusan. Ada tujuan yang bersifat tunggal, yaitu tujuan pengambilan keputusan yang terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah yang lain. Lalu ada tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Berikutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, komposisi kelompok. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun komposisi kelompok. Yang pertama, penerimaan tujuan umum. Yang kedua, pembagian tugas kelompok. Yang ketiga, komunikasi dan status struktur. Yang keempat, ukuran kelompok. Selanjutnya, yang kedua, kesamaan anggota kelompok. Keputusan kelompok akan cepat dan mudah dibuat bila anggota kelompok sama antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, pengaruh polarisasi kelompok.
Seringkali keputusan yang dibuat kelompok lebih ekstrim dibandingkan keputusan individu. Hal itu disebabkan karena adanya perbandingan sosial. Tidak semua orang berada di atas rata-rata, oleh karena itu, untuk mengimbanginya perlu dibuat keputusan yang jauh dari pendapat orang tersebut. Berikutnya, model pengambilan keputusan. Yang pertama ada model pengambilan keputusan dalam keadaan kepastian, menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan hanya mempunyai satu hasil. Model ini disebut juga dengan model kepastian atau deterministik. Yang kedua ada model pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko, menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan masing-masing kemungkinan hasil probabilitasnya dapat diperhitungkan atau dapat diketahui. Model keputusan dengan risiko ini juga disebut dengan model stokastik. Yang ketiga, model pengambilan keputusan dengan ketidakpastian, menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan masing-masing kemungkinan hasil probabilitasnya tidak dapat diketahui atau ditentukan. Model keputusan dengan kondisi seperti ini adalah situasi yang paling sulit untuk mengambil keputusan. Sekianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami materi perencanaan dan pengambilan keputusan. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi.